Puji Tuhan Bapak Ibu, tanpa terasa ini sudah 1 bulan lewat, tetapi saya percaya Bapak Ibu semua saudara sekalian Elohimers ada dalam pemeliharaan Tuhan. Itu yang menjadi doa kami dan doa kita semua. Dan saya yakin Allah mendengar doa dari surga dan memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu, saudara sekalian, di tengah-tengah banyaknya berita negatif hari-hari ini tentang COVID-19, tentang corona, tentang ya macam-macam orang sakit, lockdown dan sebagainya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat pada saat ini bahwa sebetulnya ada berita positif juga di balik itu semua. Jadi saya membaca dan saya bersyukur sama Tuhan, ternyata di balik hal-hal negatif Tuhan masih mengizinkan kita untuk menikmati berkat hal-hal positif. Nah, dikatakan bahwa karena banyaknya kegiatan manusia yang dibatasi, jadi ada pembatasan, lockdown dan sebagainya, PSBB, maka katanya bumi sedang mengadakan perbaikan diri. Wah, luar biasa banget. Ternyata selama ini bumi ini udah begitu tinggi, polusi dan sebagainya. Di situ dikatakan, berita itu mengatakan bahwa ozon itu kembali menebal. Kemudian apa lagi? Kualitas udara jadi lebih bagus, udara jadi lebih bersih. Polusi udara berkurang, polusi suara juga berkurang katanya. Dan ini juga dikatakan laut itu menjadi tenang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata di balik semua ini, bumi sedang mereparasi diri. Nah, sebetulnya tidak hanya bumi yang harusnya mereparasi diri. Kita pun sebagai manusia, kita pun harus mereparasi diri kita. Memperbaiki diri kita. Mungkin ada hal yang harus ditata ulang. Nah, pada kesempatan di mana kita harus di rumah saja, buat saya ini kesempatan yang baik untuk kita memperbaiki diri kita. Karena itu mari kita mau melihat ada satu ilustrasi yang luar biasa yang bisa kita pakai sebagai pelajaran. Ada di dalam Yesaya 40 ayat 31. Kita akan baca bersama. Kita lihat ya, Yesaya 40 ayat 31, saya baca. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wah. Kemudian saya tertarik, kita akan melihat ya, saya tertarik dengan versi Amplified Bible. Di sana saya terjemahkan langsung, dikatakan seperti ini. Tetapi mereka yang menunggu Tuhan. Nah, arti dari menunggu Tuhan ini diperjelas lagi sebagai yang mengharapkan, mencari dan berharap kepadanya. Jadi ternyata menunggu Tuhan itu mengharapkan, mencari dan berharap kepadanya. Nah, mereka yang menunggu Tuhan ini akan mendapat kekuatan baru dan memperbarui kekuatan mereka. Kemudian mereka akan mengangkat sayap mereka dan bangkit dekat atau mendekati Allah. Seperti Raja Wali yang terbang ke arah matahari. Luar biasa banget. Jadi kita lihat di sini, mereka akan lari dan tidak jadi lelah, mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa. Ada kekuatan baru yang didapat oleh seekor Raja Wali ketika di sini dikatakan menunggu Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan memakai burung Raja Wali untuk mengajar kita. Saya sangat tertarik dengan ini karena Tuhan memakai sesuatu yang luar biasa. Kita melihat kenapa kok dipakai Raja Wali ini. Kenapa kok enggak burung lain, burung gagak, burung emprit atau burung cucak rowo, enggak. Tuhan memakai Raja Wali. Karena apa? Raja Wali ini burung yang istimewa. Wah. Jadi saya mengumpulkan dari Wikipedia, dari catatan dan kebetulan saya juga pernah belajar tentang ini. Jadi Raja Wali ini burung yang kuat. Dia punya kaki dan cakar yang kokoh, dia pandangannya itu sangat tajam, jadi matanya itu tajam. Kalau dia melihat sekeliling itu tajam dan pandangannya itu jauh ke depan.
jangkauannya luas. Kemudian Raja Wali ini enggak takut badai. Dan yang terakhir, Raja Wali ini umurnya panjang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Raja Wali itu bisa mencapai umur 70 sampai 120 tahun. Wah, kalah kita kadang ya. Raja Wali itu umurnya panjang, dia bisa hidup lama. Tetapi untuk mencapai umur panjang, dia harus melewati satu fase, yaitu fase perubahan. Jadi pada saat usia 40 tahun, Raja Wali ini harus bikin keputusan. Aku mau melanjutkan hidup atau berhenti sampai di sini. Sebab yang namanya proses itu selalu sakit. Kenapa Bapak Ibu kok 40 tahun? Jadi ternyata ketika Raja Wali itu umur 40 tahun, paruhnya itu sudah menjadi sangat panjang, bahkan kadang menyentuh leher. Dan itu mempersulit Raja Wali untuk makan. Kalau enggak makan ya mati. Dan dia akan menjadi lemah. Kemudian yang berikut, cakarnya juga sudah tidak jadi tajam, cakarnya jadi tumpul. Pertama tadi paruhnya jadi panjang, bengkok gitu kan, paruh Raja Wali itu kan bengkok gitu. Panjang sampai menyentuh leher, sulit untuk makan, terus cakarnya juga sudah tidak tajam. Nah kemudian bulu di tubuhnya, bukan hanya di tubuh, di sayapnya itu jadi tebal. Dan karena tebal, burung Raja Wali jadi sulit terbang. Pertama karena tambah berat, yang kedua itu menghalangi gerakan dari sayap tersebut. Sehingga ketika berumur 40 tahun, Raja Wali harus bikin keputusan. Aku mau berubah sehingga umurku jadi panjang, aku akan menikmati fase berikut, kehidupan lain yang lebih luar biasa, atau ya sudah, mati. Nah, ketika seekor Raja Wali, yang seperti tadi saya katakan, dia punya pandangan yang luas, dia punya visi ke depan yang jauh. Dia tahu di depan sana ada berkat yang menunggu, di depan sana ada kehidupan yang luar biasa, di depan sana ada pengalaman-pengalaman luar biasa lainnya yang bisa dia nikmati. Nah, ketika dia memutuskan untuk umur panjang, maka mulailah dia menjalani proses pembaruan. Nah, kita mau lihat prosesnya itu apa aja gitu. Pertama, begitu Raja Wali ini memutuskan, yes aku mau berubah, aku mau memperbarui diri lagi. Maka dia harus pergi ke gunung-gunung yang tinggi, pegunungan batu yang tinggi. Tinggi dan di sana dia harus membuat sarang. Karena prosesnya ini enggak cuma 1-2 hari Bapak Ibu. Jadi dia harus bikin sarang di atas gunung yang tinggi. Nah, kita mau lihat apa artinya. Ketika seseorang mengambil keputusan, aku mau mengalami perubahan. Karena saya yakin setiap perubahan itu akan membawa sesuatu yang luar biasa di depan. Jadi apa ini artinya buat kita? Mari kita mau lihat, tadi kembali di Yesaya 40 ayat 31, versi Amplified dikatakan, tetapi mereka yang menunggu Tuhan. Buat saya, ketika Raja Wali ini membumbung tinggi ke atas gunung dan membuat sarang, dia sedang berdiam diri, menunggu Tuhan. Kita, ketika kita menyamakan diri menjadi seekor Raja Wali yang mau berubah, maka di sini dikatakan kita harus menunggu Tuhan. Memberi kesempatan untuk Tuhan bekerja. Nah, kata menunggu Tuhan ini di sana dikatakan mempunyai arti mengharapkan. Jadi menunggu Tuhan ini mengharapkan, artinya apa? Mengandalkan, punya harapan, namanya juga dasarnya adalah harap. Jadi mengharapkan kepada seseorang yang kita tahu ada harapan di sana. Harapan kita satu-satunya ada di dalam Tuhan. Karena itu seperti Raja Wali, kita mau menunggu Tuhan, berdiam diri. Menunggu Tuhan, bersama dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Menikmati kehadiran Tuhan. Dan itu bisa kita lakukan ketika kita di rumah. Ketika mungkin orang lain bingung ngapain. Kita punya kerjaan yang luar biasa Bapak Ibu. Menunggu Tuhan di rumah. Dan saya yakin Allah akan datang dengan penuh kemurahan. Dia akan datang segera ketika melihat seorang anak Tuhan
sedang menunggu, menanti-nantikan Tuhan. Tuhan, aku menantikan Engkau, karena aku tahu ada pengharapan di dalam Engkau. Maka saya yakin Bapak, Tuhan akan datang dengan penuh kuasanya. Tuhan akan datang dengan pelukannya. Tuhan akan datang dengan pertolongan dan segala kebaikannya. Jadi menunggu Tuhan itu artinya mengharapkan. Kemudian menunggu Tuhan juga mempunyai arti mencari. Jadi mencari, dalam hal ini itu ada usaha untuk mendapatkan dan menemukan sesuatu. Jadi mencari di sini itu enggak asal-asalan. Wes kalau nemu ya syukur, kalau enggak nemu ya wes. Tidak Bapak Ibu. Mencari di sini ini mempunyai arti cari sampai dapat, sampai menemukan. Jadi ini benar-benar sungguh-sungguh. Ketika kita mencari Tuhan, kita enggak bisa asal-asalan Bapak Ibu. Tuhan bisa membaca hati kita. Tuhan tahu kerinduan hati kita. Karena itu ketika kita mau bersungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Dia akan datang menemui kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Raja Wali. Dia duduk diam seperti kita sedang menunggu Tuhan. Kemudian setelah Raja Wali itu terbang tinggi ke pegunungan dan membuat sarang, maka hal kedua yang dia lakukan, dia akan mematuk-matukkan paruh. Kan tadi paruhnya udah bengkok gitu kan, udah enggak berfungsi lagi. Ada sesuatu yang sudah tidak berfungsi lagi dalam hidupnya. Dan itu harus diperbarui, harus dikembalikan kepada fungsi semula. Caranya, jadi dipatuk-patukkan, dicucuk-cucuk, dipatuk-patukkan. Dia mematuk. Batu-batu kan di pegunungan itu banyak batu keras. Jadi dia mematuk sampai paruhnya itu copot. Dan Bapak Ibu Saudara, ini bukan hal yang mudah. Dan ini bukan hal yang menyenangkan, enak gitu kan. Pasti sakit. Ada luka, ada darah yang keluar, ada pengorbanan yang harus keluar. Dan di sini kita lihat dia mematukkan sampai paruhnya itu lepas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika bicara soal paruh, ini bicara soal bagaimana kita memakan sesuatu. Jadi kalau boleh saya gambarkan saat ini bicara bagaimana cara kita makan, bukan makan makanan capcay gitu, no. Ini bicara tentang hal rohani. Bagaimana cara kita memberi makan kehidupan rohani kita. Cara kita makan. Dan kita tahu firman adalah makanan buat kita. Jadi Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang harus diperbarui dalam hidup kita. Bagaimana cara kita merespon firman Tuhan? Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri yang datang. Jadi mari mulai sekarang, ketika kita punya kesempatan untuk memperbaiki diri, mari kita mulai memperbaiki bagaimana cara kita merespon firman Tuhan. Kita harus menghargai firman Tuhan karena firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kita lihat ada sesuatu yang harus diperbarui ketika bicara soal mematukkan paruh supaya copot hal-hal yang lama mungkin respon yang tidak berkenan, yang selama ini mungkin sudah ada dalam hidup kita, kita lakukan. Ayo kita berubah, mulai hargai firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu datang kepada kita, anggap itu seperti Allah yang sedang berbicara dalam hidup kita. Nah, ketika kita mendengar firman, ketika kita makan, kita nggak langsung telan blek gitu kan. Kita akan kunyah, resapi, nikmati, hargai. Terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukur ketika kita menikmati firman Tuhan. Jangan ketika firmannya keras, buang, wah sudah. Tidak Bapak Ibu. Bahkan kalau saya perhatikan seringkali makanan-makanan yang buat dipakai bisa membuat kita sehat, itu makanannya malah nggak enak gitu kan. Tetapi kita mau lihat di sini. Kunyah baik-baik, nikmati, terima setiap firman, karena itu akan menyehatkan roh kita. Mari kita mau berubah cara kita menerima firman. Kemudian Raja Wali itu suka dengan daging segar. Jadi Raja Wali ini selalu berburu dan makan daging yang segar. Dia nggak mau daging yang busuk. Ini bicara tentang bagaimana kita memberi makan roh kita. Kita harus mencari sesuatu yang menyehatkan, bukan sesuatu yang busuk. Bukan sesuatu yang membuat kita jadi sakit, yang meracuni kita.
Nah Bapak Ibu, seringkali kita tuh seneng dengar hal-hal atau baca hal-hal yang akhirnya merusak roh kita. Ayo, kesempatan ini ketika kita di rumah, mari perbarui. Bagaimana kita memberi makan roh kita. Masukan-masukan apa yang bisa kita berikan untuk membuat kita itu, roh kita itu sehat dan tambah kuat. Jadi itu, Raja Wali mematuk-matukkan paruhnya untuk menjadikan paruh itu tumbuh lagi menjadi paruh yang baru. Nah kemudian setelah paruh baru tumbuh, maka dia mulai mencabut kuku cakarnya. Jadi yang pertama tadi dia naik ke atas bukit, terus dia langsung patuk-patuk ini sampai paruhnya copot. Nah ketika paruhnya itu mulai tumbuh, maka dia pakai kesempatan itu dengan paruh baru yang kuat, dia mulai nyopoti kukunya. Saya sampai bayangin, aduh sakit banget, sakit. Tetapi Raja Wali ini mau lakukan karena dia tahu ada sesuatu yang luar biasa ketika nanti cakar itu tumbuh. Kenapa Bapak Ibu? Karena cakar itu bagi seekor burung itu adalah alat untuk dia bertahan, berdiri teguh. Kalau cakarnya lemah, maka dia nggak bisa pegang batang pohon dengan kuat sehingga kalau ada angin badai dia roboh. Jadi cakar ini bicara tentang bertahan untuk hidup. Kemudian cakar Raja Wali ini juga dipakai untuk mencengkeram mangsa, alat pertahanan, untuk melawan musuh. Kalau cakarnya lemes, cakarnya enggak kuat, maka dia enggak akan bisa teguh berdiri saat badai. Dia enggak bisa menang, dia enggak bisa kokoh berdiri saat musuh-musuh datang menyerang. Kenapa? Pertahanannya enggak ada, kekuatannya enggak ada. Jadi apa yang dilakukan oleh Raja Wali? Dia membangun kekuatan kembali dengan apa? Dia copoti cakar itu. Sehingga cakar itu lepas dan tumbuh cakar yang baru yang kuat. Enggak tumpul lagi, tapi tajam. Jadi Bapak Ibu, itu yang dilakukan oleh Raja Wali ini. Membangun kekuatan yang baru. Kemudian yang berikut, setelah cakarnya tumbuh, maka dengan cakar dan paruhnya dia mulai mencabuti bulu. Jadi bulunya itu dicabuti. Bulu sayap, bulu badan semua sehingga semua rontok. Kita mau lihat di dalam Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Di sana tertulis seperti ini. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Kemudian ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi bulu-bulu lama, semua yang lama itu dibuang. Raja Wali tidak mengizinkan hal-hal yang lama itu ada lagi dalam dirinya. Karena itu menghambati dia untuk naik tinggi. Sayapnya jadi enggak kuat lagi. Jadi keberatan bulu. Jadi apa? Dia enggak bisa terbang tinggi. Padahal kita tahu Raja Wali itu ditentukan atau diciptakan oleh Tuhan untuk terbang di atas. Lebih tinggi dari semua burung yang ada. Jadi Raja Wali ingin memenuhi tujuan Allah menciptakan dia. Terbang tinggi. Karena itu Raja Wali perlu membuang yang lama. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali sifat-sifat lama, manusia lama kita itu menjadi penghalang kita untuk ketemu Tuhan. Untuk naik lebih tinggi. Karena itu pada kesempatan ini, ayo kita ikuti apa yang Raja Wali lakukan. Dia buang semua bulu-bulu yang gak berguna. Sifat-sifat lama, perbuatan-perbuatan lama. Di sana di ayat di Efesus tadi dikatakan, menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan. Bapak Ibu, sifat-sifat lama yang tidak berkenan itu membawa manusia kepada kebinasaan. Nah, Raja Wali nggak mau binasa. Raja Wali mau hidup lagi. Jadi dia buang semuanya itu. Dan dikatakan di sana mengenakan manusia yang baru. Kita diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambarnya.
Gambar Allah yang kudus, Allah yang benar, itu harus ada dalam hidup kita. Kita pakai kehidupan yang baru, yang sama dengan kehidupan Kristus. Hal-hal yang ada dalam kehidupan Kristus, mari kita lakukan. Buang yang lama, hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, hal yang membuat Allah berduka, kita buang. Nah, kita lihat kembali Yesaya 40 ayat 31b di sana, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Itu kan? Dengan kekuatan sayapnya. Raja wali perlu sayap yang kuat supaya dia bisa terbang. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Versi Amplified dikatakan mereka akan mengangkat sayapnya dan bangkit dekat dengan Allah. Wah, luar biasa. Perlu kekuatan, dan saya percaya ketika kita datang, mencari, menunggu Tuhan, maka Allah akan hadir dalam hadiratnya, dalam kuasa Roh Kudusnya, memberikan kekuatan yang baru, sehingga kita sanggup menanggalkan manusia lama kita, sehingga kita sanggup menjalani kehidupan seperti Kristus yang mau, yang kehendaki. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan naik tinggi. Di sana dikatakan dekat dengan Allah. Nah, ada satu fakta yang menarik. Seperti tadi saya katakan, Raja Wali takut badai. Raja Wali ini bersahabat dengan badai. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika ada badai, Raja Wali enggak menghindar Bapak Ibu. Ketika dia melihat badai, bagi Raja Wali itu adalah satu kesempatan untuk dia naik satu level lebih tinggi. Naik lebih tinggi, dia pakai sayapnya untuk menampung badai itu ya. Sehingga badai itu semakin mendorong dia lebih tinggi dan lebih tinggi. Karena itu kenapa Raja Wali tahu bahwa dia butuh sayap yang kuat. Karena sayap yang kuat sanggup menahan badai sehingga itu seperti layangan ya. Jadi langsung jadi naik. Kalau burung lain begitu lihat badai ngibrit lari sembunyi. Tapi Raja Wali enggak, dia justru bersuka cita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus merubah cara kita berpikir. Seringkali Tuhan mengizinkan ada badai masalah. Mari kita lihat dari sisi yang berbeda. Mari kita tidak melihat, kenapa ya Tuhan aku udah sekian lama kok Tuhan kasih aku masalah. No, coba Raja Wali ini punya pikiran yang positif. Dia tahu di balik badai ada sesuatu yang luar biasa. Karena menurut ceritanya di atas awan badai, begitu kita sampai ke atas melewati badai, maka di atas kita akan melihat satu pemandangan yang luar biasa. Ada ketenangan, ada kedamaian, itu katanya. Jadi Raja Wali ini tahu, dia pandangannya jauh ke depan. Jadi dia tahu banget di balik badai itu ada sesuatu yang luar biasa, ada berkat. Jadi makanya dia kepakkan sayapnya yang penuh dengan kekuatan Allah itu. Dia didorong oleh badai itu. Dia terbang dan dia menikmati berkat Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sayap baru, bulu-bulu sayap baru adalah kekuatan baru bagi seekor Raja Wali. Dan yang terakhir, Raja Wali itu akan menunggu dengan sabar dan tabah sampai luka di tubuhnya sembuh dan bulu-bulu badannya serta sayapnya tumbuh kembali. Sehingga apa? Sehingga dia bisa terbang tinggi, naik ke atas awan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Raja Wali ini punya komitmen. Dia di sini katakan menunggu dengan sabar. Raja Wali enggak pernah mau berhenti. Aku enggak mau berhenti di umurku yang 40. Aku enggak mau berhenti di kelemahanku. Aku enggak mau berhenti di masalah ini. Aku mau terbang lebih tinggi. Karena itu Raja Wali naik ke gunung tinggi menunggu Tuhan. Seperti kita menunggu Tuhan. Kita perbaiki diri. Mari kita pakai hari-hari sebagai evaluasi diri. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita manfaatkan waktu di rumah kita ini dengan sebaik-baiknya, seperti Raja Wali ini, saya yakin ketika peraturan PSBB atau lockdown diangkat, saya akan menjumpai Elohimers yang baru, yang luar biasa, yang penuh kemenangan, yang sanggup mengatasi badai. Dan saya percaya saudara sekalian akan naik lebih tinggi lagi untuk mengalami pengalaman yang indah bersama Tuhan. Dan ketika ada badai yang baru, kita akan kuat. Badai yang lebih besar akan membuat kita lebih kuat. Karena apa? Sayap kita baru, kekuatan kita baru.
Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini mari kita mau cari Tuhan. Seperti Raja Wali menunggu Tuhan. Nah, kita buka Mazmur 103 ayat 5. 103 ayat 5 di sana dikatakan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Jadi baru, kekuatannya baru. Dan saya yakin kekuatan baru membuat kita punya level yang baru. Dan level yang baru membuat kita punya pengalaman yang baru dan luar biasa dengan Tuhan. Dan saya percaya berkat-berkat akan kita nikmati. Kuncinya apa? Jadi seperti Raja Wali. Pakai kesempatan ini untuk memperbaiki diri. Memperbarui diri kita. Karena banyak hal yang harus kita rombak mungkin. Saya belajar, saya tahu Tuhan banyak hal yang harus aku perbaiki. Supaya aku jadi manusia yang baru. Sehingga kita akan terbang lebih tinggi seperti Raja Wali. Di sini dikatakan, masa mudamu jadi baru. Kata jadi baru ini mempunyai arti apa? Direparasi, dibangun kembali, diperbaiki. Kalau kita punya mobil rusak atau apa aja elektronik atau alat atau semua apa aja rusak, kita akan datang cari tukang untuk mereparasi. Supaya apa? Supaya itu bisa berguna lagi, jadi baru lagi. Nah di sini itu arti menjadi baru itu sudah direparasi dan dibangun kembali. Kemudian di sana dikatakan Dia memuaskan hasratmu. Kita dipuaskan dengan apa? Dikatakan di sana dengan kebaikan. Kebaikan di sini Bapak Ibu. Kalau kita lihat arti dari kata kebaikan yang ditulis di Mazmur 103 ayat 5 ini. Di sana mengandung arti kelimpahan. Kalau kita lihat sekarang kayaknya aduh mata pencarian enggak ada. Penghasilan berkurang, toko sepi. Mana ada kelimpahan Tuhan? Ingat, kalau kita berlaku seperti Raja Wali, memperbaiki diri, saya percaya dengan kekuatan yang baru, kita akan menikmati kebaikan. Seperti Raja Wali, kebaikan, kelimpahan, kemudian apa? Keceriaan. Kita akan bersuka cita, kemakmuran, kesejahteraan, kegembiraan, kemanisan. Wah, ada banyak hal yang bisa kita nikmati. Kuncinya, kita naik ke tempat tinggi, mendekat kepada Tuhan. Kemudian apa? Mulai, di sana kan mulai perbaiki cara kita untuk menerima firman. Seperti tadi Raja Wali paruhnya dipatok-patokin gitu kan. Kemudian yang berikut apa lagi? Kita mulai mencabut cakar kita, bicara tentang membangun satu kekuatan yang baru. Kemudian yang terakhir, bulu-bulunya dicabut. Bicara tentang apa? Supaya tumbuh bulu baru, sehingga kita punya kekuatan baru untuk merentangkan sayap iman kita. Untuk mencapai ketinggian yang Tuhan sudah berikan, rancangkan buat kita. Itu semua terjadi karena Raja Wali ini punya komitmen, aku enggak mau kayak gini aja, aku mau lebih lagi, aku mau lebih lagi. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini sudah banyak menikmati kebaikan Tuhan. Banyak firman Allah yang kita nikmati hari-hari ini. Ayo panen firman saat ini, banyak sekali firman Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buka di mana aja, firman Allah itu lagi melimpah. Tapi ingat, kita harus dengan cara yang benar. Nikmati firman, jadi kekuatan buat kita. Kunyah, nikmati. Supaya apa? Supaya itu menjadi berkat. Mungkin ada firman yang keras buat kita. Nikmati. Itu mendidik kita, memperbarui kita. Katakan mereparasi kita, membangun kita kembali. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersikap seperti seekor Raja Wali. Saya percaya firman Allah yang sudah kita dengar hari-hari ini, itu akan membuat kita bangkit, bangun, memperbarui diri. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita punya waktu banyak untuk menyembah Tuhan. Mari, dimanapun Bapak Ibu ada saat ini, kita sudah tahu Raja Wali diperkenan oleh Tuhan sehingga dia menjadi contoh bagi kekristenan kita. Mari kita mau cari Tuhan, kita mau tunggu Tuhan. Sehingga dengan kekuatan sayapnya kita bisa terbang semakin